Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati azwajihi wa dzurriyyatihi wa alihi ajmain wa naqus sultan awliya al-arif hasan alias adri wa sultanul awliya syamdur wa dzurriyyatihi radhiyallahu anhu wa sallallahu nasabati wa qasim al-baghdadi wa naqusun nawawi asal bandari wa nawawi Arneri wa dia mu'allimna wa masyayikhina wa syaulillahi lahumul fatihah. Bismillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala mu'alif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Pembahasan masih di puasa sunnah, nyambung yang kemarin, yaitu tentang puasa sunnah Syawal. Bismillahirrahmanirrahim. Di soal halaman 160 yang paling bawah. Berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man shoma ramadhana summa atba'ahu bisittin syawalin kana kasaumi dahri. Siapa yang puasa di bulan Ramadan dan diikuti 6 hari di bulan Syawal, kana kasaumi dahri, seperti ia berpuasa dalam setahun. Nah, sekarang mungkin timbul di permasalahan soal, jika seseorang puasa qadha 160 paling bawah 160. Jika seseorang puasa qadha atau nazar atau lainnya di dalam bulan Syawal, jadi umpama puasa qadha di bulan Syawal karena ketika di Ramadan puasanya ada halangan, mungkin karena perjalanan, mungkin karena sakit ataupun haid. Di bulan Syawal diqadha. Jika seseorang puasa qadha atau nazar, ataupun mungkin ketika Ramadan puasanya penuh, tetapi karena ada nazar di bulan Syawal, adakah hasil baginya puasa sunnah Syawal atau tidak? Dalam hadis diikuti di bulan Syawal 6 hari. Di dalam hadis, kalau di bulan Syawal 6 hari, di bulan Syawal umpamanya lagi qadha ataupun nazar, adakah hasil puasa termasuk puasa sunnah Syawal karena bersamaan dengan puasa qadha? Jawab, kata Syekh Romli di dalam kitab Nihayah, hasil baginya pahala sunnah Syawal. Jadi pahala puasa sunnah Syawal hasil. Jadi mungkin yang di bulan Ramadan karena ada halangan sehingga diqadhakan di bulan Syawal, terus melaksanakan ibadah puasa sunnah di bulan Syawal. Jika tiada dikosotnya atau disengajanya mengerjakan puasa sunnah Syawal itu, jadi puasanya
Qadha tadi di bulan Syawal termasuk hasil, termasuk melaksanakan ibadah sunnah, ibadah puasa sunnah di bulan Syawal. Dijadikan satu di hasil termasuk. Kemudian dan jika dikosotkan mengerjakan dia, kemudian daripada upama qadha itu maka tiadalah hasil. Jika dikosotkan mengerjakan, jadi dimaksudkan untuk mengerjakan dia, kemudian daripada upama qadha itu tiadalah hasil. Diutamakan tentunya yang qadha dulu, setelah itu baru niat puasa sunnah di bulan Syawal. Pahala sunnah Syawal karena dimaksudkan akan yang demikian itu jadi serupa daripada menghasilkan dia daripada puasa Syawal. Maka pada ketika itu hendaklah dikerjakannya puasa Syawal itu, kemudian daripadanya qadha. Umpama jika ada lagi tinggal bulan Syawal, dan jika tiada maka sunnah mengqadha di pada bulan Dzulqa'dah. Umpama di bulan Syawal pakai ngodok bulan Ramadan, ataupun di bulan Syawal tadi pakai puasa nazar, mungkin nazar nanti bulan puasa Ramadan itu ngalah puasanya aja karena mungkin ada tertentu. Bulan Syawal gak puasa, iya ya, di bulan Syawal difokuskan untuk bayar nazar di puasanya, sehingga di bulan Syawal tadinya itu untuk ibadah bulan puasa Syawal itu menjadi tertunda. Nah seperti itu juga termasuk hasilnya. Jika seseorang puasa sebulan Ramadan, sebulan Ramadan itu puasa, kemudian maka diiringinya akan dia dengan puasa sunnah 6 hari. Jadi setelah Ramadan puasa genap 30 hari, lalu diiringi puasa 6 hari lain daripada 6 hari sunnah Syawal. Jadi puasa 6 hari itu tidak diniatkan yang penting diikuti 6 hari di bulan Syawal. Niscaya adalah ia seperti puasa setahun jua. Jadi tidak diniatkan dengan puasa Syawal, seperti itu. Di bulan Ramadan sebulan penuh dia puasa, lalu setelah Ramadan diiringi 6 hari di bulan Syawal. Tapi 6 hari di bulan Syawal tadi ndak ada niat untuk puasa sunnah Syawal. Maka yang seperti itu niscaya adalah ia seperti puasa setahun juga. Jadi sama juga dengan puasa setahun, karena tiap-tiap satu kebajikan digandakan dengan 10. Jadi setiap satu kebajikan digandakan dengan 10. Seumpama maka apa ketentuan puasa 6 hari, 6 hari sunnah Syawal serta bulan Ramadan yang tersebut di dalam hadis. Jadi
6 hari digandakan 10 dan yang sebulan juga digandakan 10, maka genap hitungannya menjadi 360 hari atau puasa setahun. Jadi kalau terjadi macam itu, bahwasanya puasa 6 hari sunnah Syawal, puasa 6 hari sunnah Syawal serta sebulan Ramadan adalah seperti puasa fardu setahun. Kita puasa Ramadan terus ditambah puasa sunnah Syawal 6 hari, itu seperti puasa fardu setahun, ya, seperti puasa fardu setahun. Di puasa sunnah tadi 6 hari di bulan Syawal dihitung seperti puasa nambah puasa fardu, jadi hitungannya sama dengan puasa fardu setahun dengan tiada berganda. Dan puasa 6 hari sunnah yang lain daripada Syawal serta sebulan Ramadan adalah ia serta puasa setahun dengan tiada berganda, seperti puasa sunnah 3 hari di dalam tiap bulan. Jadi termasuk puasa 3 hari di dalam tiap bulan. Di satu kebaikan dihitung 10 dalam setiap bulan. Ada puasa sunnah namanya Ayyamul Bid, yaitu puasa dalam sebuah hadis antara tanggal 13, yaitu tanggal 13, 14, tanggal 15 itu disunahkan puasa. Tetapi dalam puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 umpama pas jatuh pada bulan Dzulhijjah, di bulan Dzulhijjah tanggal 11, 12, 13 adalah hari tasyrik. Hari tasyrik di mana hari haram berpuasa. Jadi untuk puasa di Ayyamul Bid atau puasa di bulan-bulan yang terang itu yang 13-nya diganti dengan yang tanggal ke-16, jadi 14, 15, 16. Jadi di puasa Ayyamul Bid, karena di tanggal 13 di hari tasyrik itu haram berpuasa, jadi diganti dengan yang tanggal ke-14, 15, dan 16. Nah begitu juga disunahkan puasa di 3 hari dalam sebulan tadi sama dengan dia puasa sebulan, karena dilipat gandakan, dikalikan menjadi 3, yaitu 30 hari puasa. Di hari-hari yang lain dilipat gandakan 10 menjadi 30 hari. Nah, umpama dalam hadis yang lain juga diperintahkan, disunahkan untuk berpuasa di ayyamusud, itu puasa di hari-hari yang gelap, maksudnya itu di tanggal 28, 29, dan tanggal 30. Itu juga ada kesunahan. Umpama dalam bulan itu tidak nyampe tanggal 30, maka yang 30 tadi sebelumnya diundurkan, jadi 26, 27, 28, tanggal 29. Jadi dari tanggal 27, 28, dan tanggal 29 itu disunahkan puasa di bulan-bulan Ayyamul Sud. Nah, gitu juga di Ayyamul Bid. Sunnah puasa 3 hari di dalam tiap-tiap bulan daripada yang 12,
daripada yang 12 bulan, maka yaitu seperti puasa sunnah setahun. Di dalam sebulan tadi puasa 3 hari dalam tiap-tiap bulan, sama dengan sunnah puasa setahun. Dan hasil sunnah Syawal, dan hasil puasa sunnah Syawal dengan mengerjakan dia berturut-turut atau bercerai-cerai, maksudnya puasa sunnah di bulan Syawal, itu hasil dengan terus-menerus atau terpisah-pisah. Ya, maksudnya terus-menerus setelah tanggal 1 Syawal, yaitu hari lebar, itu haram berpuasa. Tanggal 2, 3, 4, 5, 6, ya, 7, nah itu puasa terus-menerus. Nah itu termasuk hasil. Ataupun terpisah-pisah, tanggal 2 8 puasa, tanggal 3 puasa, tanggal 4 karena berjalan silaturahim ke tempat keluarga untuk Syawal, nah, mungkin tidak puasa terus, tanggal 5 atau tanggal 6-nya puasa lagi, atau terpisah-pisah genap 6 hari, nah itu juga hasil. Ataupun terus-menerusnya tadi mulai tanggal 8, 9, 10, 11, 12, tanggal 13 terus-menerus puasa seperti itu juga hasil, walaupun tidak dimulai dari tanggal 2. Dan dengan berhubung dengan hari raya, jadi baik terus-menerus yang berhubung dengan hari raya itu mulai dari tanggal 2, 3 dan seterusnya, itu selama 6 hari juga hasil puasa sunnahnya. Atau tiada berhubung, mungkin karena di bulan di hari raya makanan lagi banyak, jadi lagi banyak tamu, jadi menghormati tamu dengan tidak berpuasa dulu, jadi diperbolehkan juga. Jadi puasa sunnahnya nunggu tanggal 13, 14, 15 seterusnya sampai 6 hari juga sama. Jadi tetap hasil puasa sunnah bulan Syawal. Tetapi mengerjakan puasa sunnah Syawal dengan berturut-turut, jadi mengerjakan sunnah Syawal dengan berturut-turut, lagi berhubung dengan hari raya, terafdol. Di puasa sunnah yang dimulai tanggal 2, 3 seterusnya terus menerus 6 hari, yang berhubung dengan tanggal 1 Syawal, jadi tanggal 1 Syawalnya tidak puasa, tanggal 2-nya puasa, tanggal 3 sampai ke tanggal 7 terus menerus seperti itu terafdol atau paling utama. Alasannya karena menyegerakan dengan berbuat ibadah, jadi umpama tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 langsung puasa, itu termasuk ibadah sunnah bulan Syawal, afdol karena menyegerakan ibadah. Terus puasa sunnah lagi bagi yang kedua, barang yang berulang-ulang, ya sebab berulang-ulang bulan, ya, seperti di setiap bulan ada hari-hari ayyamul bid atau hari-hari bid, yaitu puasa 3 hari bid, yaitu puasa 3 hari yang terang bulan,
yaitu hari yang ke-13 juga disunahkan, hari yang 13 dan yang ke-14 dan yang ke-15. Jadi sunah puasa Ayyamul Bid yaitu hari tanggal 13, tanggal 14 dan tanggal 15 daripada tiap-tiap bulan. Jadi setiap bulan disunahkan puasa di Ayyamul Bid yaitu tanggal 13, 14, 15. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhkan ia akan Abadzarin. Jadi Nabi menyuruh puasa tanggal 13, 14, 15 kepada Abadzarin dengan mempuasakan. Jadi, karena adanya perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis yang diriwayatkan kepada Abu Dzar. Hikmah keadaan puasa itu, 3 hari, karena tiap-tiap satu kebajikan digandakan dengan 10. Di tiap satu kebajikan digandakan dengan 10. Seumpamanya digandakan 10 berarti dalam 1 bulan dengan 3 hari puasa berarti 30 sama dengan 30 hari. Maka adalah puasa 3 hari itu, seperti puasa sebulan. Jadi 3 hari tanggal 13, 14, 15 sama dengan seperti puasa sebulan. Maka dikarena inilah sunnah puasa 3 hari pada tiap-tiap bulan. Dan jika lain ia daripada hari Bid sekalipun, walaupun ada yang dikerjakan nak pas di hari Bid. Jadi yang dimaksud dengan hari Bid yaitu tanggal 13, 14, 15. Walaupun ada yang dikerjakan lain daripada hari Bid, tetapi puasa pada hari yang ke-13 daripada bulan Dzulhijjah itu haram, karena ketika puasa tanggal 13 di bulan Dzulhijjah itu haram, yaitu hari Tasyrik. Maka diganti dengan tanggal 16, maksudnya seperti itu. Lagi tiada sah, jadi puasa tanggal 13 itu haram, juga tidak sah, dikarenakan ia daripada hari Tasyrik. Di tanggal 13-nya maka diganti yang ke-16. Jadi tanggal 13 hari Tasyrik maka diganti dengan hari ke-16. Maka hendaklah dipuasakan hari yang ke-16. Jadi untuk ganti hari Tasyrik tadi dipuasakan yang ke-16. Ganti hari yang ke-13 sebagai ganti hari yang ke-13, dan terlebih ikhtiyat, yaitu kehati-hatian. Hendaklah dipuasakannya hari yang ke-12, umpama untuk lebih hati-hati ya, lebih hati-hati, umpama itu udah tanggal 12 atau 13, untuk kehati-hatian untuk ibadah puasa tadi, umpama dipuasakan dari tanggal 12, yaitu juga diperbolehkan, serta 3 hari kemudian. Jadi untuk kehati-hatian juga boleh, karena khilaf ulama pada permulaan segala hari Bid. Jadi tentang permulaan hari Bid itu sebagian ulama itu khilaf atau sependapat dengan satu pendapat, tetapi banyak pendapat sehingga terjadi khilaf. Kata setengah
kata setengah daripada ulama. Jadi yang termasuk hari bid kata sebagian ulama yaitu yang ke-12. Jadi dimulai dari 12, 13, 14 dari sebagian ulama, ada yang menyatakan seperti itu. Dan kata setengah daripada ulama dan sebagian ulama yang lain mengatakan ayyamul bid itu dimulai dari yang ke-13. Jadi ada yang ulama menyatakan hari bid itu diawali tanggal 12, 13, 14, ataupun ada sebagian dari ulama mengatakan tanggal 13, 14, 15. Itu untuk kehati-hatian, kalau dimulai dari tanggal 12 pun juga boleh. Kalau tanggal 12 puasa mungkin kan, berarti kalau pas di bulan Dzulhijjah berarti 12, 13 enggak puasa, hingga 14, 15, 16. Jadi sebagai gantinya yang 2 hari. Dan demikian lagi sunnah puasa 3 hari sud. Jadi 3 hari di setiap bulan, yaitu bulan-bulan yang gelap, yaitu hari yang ke-28, di setiap bulan, dan hari yang ke-29 dan yang ke-30, jadi 28, 29, 30 pada tiap-tiap bulan. Jadi pada tiap-tiap bulan disunahkan puasa ayyamus sud. Dan jika ada bulan itu kurang sehari, maksudnya dalam bulan itu 29 hari, maksudnya 29 hari, jadi tidak genap 30. Dan jika ada bulan itu kurang sehari, maka hendaklah dipuasakannya sehari bulan yang mengiringi dia. Dipuasakannya sehari bulan yang mengiringi dia, ganti yang ke-30. Diiringi dengan sebelumnya ataupun setelahnya juga diperbolehkan. Sebagian ulama seperti itu. Jadi dalam cuman kalau di setelahnya berarti udah masuk ke bulan selanjutnya. Jadi kalau umpama bulan Rajab 29 berarti puasanya tanggal 27, 28, 29. Kalau dalam bulan itu umur bulan 29 hari. Dan sunnah pula puasa pada hari yang ke-27. Dan sunnah pula puasa pada hari yang ke-27 serta 3 hari kemudian, karena khilaf ulama, jadi berbeda ulama pada permulaan hari sud. Jadi di permulaan hari sud pun ada perbedaan ulama, seperti yang tadi di hari bid juga terjadi beberapa perbedaan ulama. Kata setengah daripada ulama, sebagian dari ulama, yang ke-27, hari yang ke-27, dan kata setengah dari ulama hari yang ke-28. Jadi alasan sebagian ulama tadi untuk puasa di ayyamus sud yaitu dimulai tanggal 27, 28, 29. Jadi alasan mereka karena dalam bulan itu tidak mesti sampai tanggal 30. Jadi dimulai tanggal 27.
Dan sebagian ulama lagi dimulainya ayamus sud itu tanggal 28. Jadi sebagian ulama berbeda dalam hal memulai puasa ayamus sud ataupun puasa ayamul bid. Kata setengah daripada ulama, hari yang ke-28 daripada setiap bulan. Jadi disunahkan dipuasa di ayamul bid ataupun di ayamus sud. Nah, untuk besok kita bahas yaitu tentang iktikaf. Mungkin kita bahas iktikaf 2 atau 3 hari ataupun mungkin nanti sampai Jumat, lalu kuliah subuh kita tutup bersama. Mungkin sampai hari Jumat. Jadi untuk pembahasan tentang puasa kita akhiri dan besok kita membahas tentang iktikaf. Mungkin kurang lebihnya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maulaya sholli wa salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.